Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi mengenai Brahma Widya, yaitu ilmu ketuhanan dalam agama Hindu. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niwayan Onek Permaterewi dengan NIM 2417051016 dari program studi S1 Akuntansi. Baik, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah pengertian Brahma Widya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai konsep ketuhanan dalam Brahma Widya. Yang ketiga adalah tujuan mempelajari Brahma Widya. Dan yang terakhir adalah Brahma Widya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari Brahma Widya. Brahma Widya berasal dari bahasa Sanskerta yang secara teologis terdiri atas dua kata, yaitu kata Brahma dan kata Widya. Kata Brahma berarti Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa, dan kata Widya yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian dari Brahma Widya adalah ilmu tentang Tuhan. Brahma Widya adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan, sifat-sifatnya, serta hubungan antara Tuhan dan makhluk hidup. Brahma Widya merupakan bagian dari Vedanta, yakni merupakan ajaran Weda yang paling tertinggi yang membahas aspek spiritual tertinggi. Yang materi selanjutnya adalah konsep ketuhanan dalam Brahma Widya. Jadi terdapat dua konsep ketuhanan dalam Brahma Widya, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nirguna Brahman adalah pemahaman bahwa Tuhan adalah tanpa bentuk, tanpa sifat, dan melampaui segala sesuatu. Tuhan adalah kesadaran murni dan tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Lain halnya dengan Nirguna Brahma, Saguna Brahman berarti pemahaman Tuhan dengan sifat dan bentuk tertentu agar dapat dipahami dan disembah oleh manusia. Sifat yang dimaksud dalam ajaran agama Hindu dikenal terdapat 8 sifat kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa yang disebut dengan Asta Aishwarya. Adapun bagi-bagian dari Asta Aishwarya adalah Anima, Mahima, Lagima, Prapti, Wasitwa, Isitwa, dan Yatrakama Wasayitwa. Nah, yang dimaksud dengan bentuk tertentu dalam Saguna Brahman adalah manifestasi dari ide Sang Yang Widi, seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, ataupun lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah perspektif ketuhanan dalam agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, konsep ketuhanan juga dipahami atas beberapa perspektif. Yang pertama adalah monoteisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan itu satu. Hal ini dibuktikan dari adanya sloka dalam Upanishad bab 4 2.1 yang menyebutkan bahwa Ekam Evam Adityam Brahma, yang artinya sesungguhnya Tuhan itu satu, tidak ada yang dua. Pernyataan serupa juga dijelaskan dalam Narayana Upanishad. Slokanya berbunyi Eko Narayano Nadwityo Ikaschit, yang berarti hanya satu Tuhan. Satu sekali, tidak ada duanya. Perspektif yang kedua adalah monisme, yaitu keyakinan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan sloka Tatwamasi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Semuanya berasal dari satu hakikat, yaitu Atman, yang berasal dari Brahman. Perspektif selanjutnya adalah
panteisme, yang berarti Tuhan hadir dalam segala sesuatu di alam semesta. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya sloka Wiyapi Wiyopake Nirwikare, yang artinya Tuhan ada di mana-mana dan tidak terpengaruh oleh apapun. Perspektif yang terakhir adalah henoteisme, yang berarti Tuhan dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemahaman umatnya. Baik, lanjut pada materi tujuan mempelajari Brahma Widya. Jadi tujuan dalam mempelajari Brahma Widya adalah mendalami pemahaman tentang Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Dan dengan pemahaman tentang Tuhan ini, kita bisa mencapai yang dikenal dengan nama moksa, yaitu tujuan akhir dari umat agama Hindu. Nah, dengan mencapainya moksa ini, kita akan memutus siklus kelahiran dan kematian yang disebut dengan samsara. Nah, dalam mencapai moksa ini, terdapat ajaran yang dikenal dengan catur marga, yaitu 4 jalan menuju moksa, yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah Bhakti Marga. Bhakti Marga merupakan jalan dengan cara menyembah atau berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan cara bersembahyang, berdoa, dan selalu mengingatnya. Jalan yang kedua adalah Karma Marga, merupakan jalan dengan cara melakukan setiap perbuatan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Yang ketiga adalah Jnana Marga, merupakan jalan dengan belajar ajaran-ajaran agama dan menimba ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan. Yang terakhir adalah Raja Marga, merupakan jalan meditasi dan pengendalian diri dengan tujuan menyatukan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan mengamalkan keempat jalan ini, kita bisa mencapai moksa, yaitu bersatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Materi yang terakhir adalah Brahma Widya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, terdapat beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melakukan persembahyangan dan meditasi secara rutin. Yang kedua adalah bertindak dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih. Yang ketiga adalah mempelajari kitab suci Weda dan buku-buku keagamaan lainnya. Dan yang terakhir adalah menjalani kehidupan dengan lebih harmonis dan penuh rasa syukur. Baik, sampai pada kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Brahma Widya adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan bagaimana manusia dapat memahami serta mendekatkan diri kepadanya. Ajaran ini menekankan bahwa Tuhan itu esa, artinya satu, tetapi dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pemahaman manusia. Menyadari ketidaksempurnaan manusia sebagai makhluk yang utama, maka sejak dini perlu ditumbuhkan rasa keimanan dengan diiringi sujud bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa tanpa mendangkalkan ajaran agama yang dikandungnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.